Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terima kasih untuk kepada guru-guru kami yang telah hadir di sini. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Khususnya untuk sahibul bait ya, Bapak Budi dan Bunda Arnita yang sudah menyediakan tempat untuk acara maulid ini yang dilakukan pada 1 tahun sekali ini. Juga terima kasih untuk para donatur-donatur yang telah membantu dengan sepenuh hati untuk menyukseskan acara maulid pada tahun ini. Untuk tim juga terima kasih semua saya ucapkan. Juga mari kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendala apapun dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan hadir dari mana-mana ini ya. Alhamdulillah. Tujuan dalam pelaksanaan maulid ini selain memperingati acara kelahiran Nabi, juga kita untuk mempererat tali silaturahmi kita. Jadi untuk yang sudah datang, sangat terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin dari saya itu aja. Nanti akan ada acara-acara lagi yang akan dibawakan oleh Ustadz Fadil. Dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Pelaksana Saudara Abang kita, Abang Anto. Untuk sambutan yang selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan dari perwakilan Sahibul Bait kepada Saudari Widya Kartika, dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Nabiyuna Muhammad. Misi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dari nikmat yang kita tidak minta hingga nikmat yang kita pinta. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah masih mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.
Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Amil Nojar selaku tokoh masyarakat di sini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan yang terhormat guru kita Ustadz Chongli Jafar Sodik yang insya Allah masih sabar dalam membimbing kita semua. Yang terhormat tamu undangan Ibu Hajah Khairiawati, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan yang terhormat Kiai Haji Khazinatul Asror yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Insya Allah beliau dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat. Saya mewakili Sohibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia Majlis Taklim Nurul Ansor, Nurul Hijrah. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk ngaji terus di Majlis Taklim tercinta kita ini. Saya memohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang kedua yang diwakili daripada saudari Widya selaku Sohibul Bait. Untuk meningkat acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita pada Al-Karam Al-Muhtaram Al-Ustadz Fauzan. Berikan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان
berdoa bareng-bareng. Angkatkan tangan kita, aminkan doanya. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran. Bagi kami Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya, dan ajarkan mujizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai, ya Allah, ya Tuhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kasih lewat. Gurunya gede banget soalnya. Mau lewat. Mana Ustaz? Jalan. Hah? Iya dah, siap. Makasih. Sadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh guru kita bersama. Semoga kita semua yang hadir, khususnya untuk pembaca dan umumnya kita semua, dapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat acara selanjutnya, tausiah agama, dan insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita kepada Ibu Ustazah Karyawati. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar, wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar adada ni'amillah wa ifdali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 5 November 2022 ya. Bang Anto, saya mau panggil Bapak, romannya masih muda ya, jadi saya panggilnya Bang Anto. Kalau panggil Bapak terus saya ngomelin nama emaknya Bang Tole. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Khazin yang alhamdulillah pada malam hari ini ya sudah ada di hadapan kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amil ya, Bapak Ustadz Amil Rozak. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, semoga tetap
dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ansori, sahabat seperjuangan saya. Ya, dari kecil sampai tua bari berjuang sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yasin, sahabat seperjuangan saya dari Bogor, ini jauh. Ya alhamdulillah bisa hadir di hadapan kita semua. Yang saya hormati Bapak Wan Ajis, ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Ustadz, panjang umur. Bapak-bapak Ustadz semua yang mohon maaf, namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pak RT, Pak RW hadir? Nggak hadir, apa nggak diundang kali Maya? Alhamdulillah hadir ya Pak RT, Pak RW. Alhamdulillah mensupport para pemuda-pemudi di sini. Yang saya hormati, ibu-ibu mana ibu-ibu ada? Masih kuat melek ibu-ibu? Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Hijrah, jamaah Maulidur Rasul yang berbahagia. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat. Bisa ngitung nikmat Allah? Tidak bisa. Di antaranya nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmatnya lah pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka, kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilaturahim, kita dapat memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini menjadi salah satu sebab turunnya taufik dan hidayah, rahmat dan barokah, serta inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada insan budiman, manusia beriman, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang Rasul yang telah berhasil membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Minum kopi sama sekuteng. Baru sekali ini saya ceramah di depan yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Biasanya saya ceramah di depan ibu-ibu. Ini mah ada para pemuda dan juga bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Ya. Ipin Upin punya bebek kembar. Yang hadir semuanya apa kabar? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dapat undangan. Nih Pak Ustadz Congli, Pak Ustadz Ansori, dari beberapa hari udah cerewet benar ya. Bu Ustazah datang ya nanti. Alhamdulillah, kalau sehat panjang umur saya hadir nengokin para pemuda-pemudi di sini. Alhamdulillah masih pada melek matanya. Alhamdulillah. Kopinya mana kopi? Ada habis. Ya, buah jeruk, buah kedondong, ngopi dong. Ya, kata panitia, ada tukang ngamen di dalam bis, kopinya habis. Kesian amat panitia. Ada duitnya apa ya beli kopi? Saya bagi buat panitia, ini beli kopi dah ya. Alhamdulillah. Ketuanya maju, ketuanya. Ketuanya apa namanya? Panitia buat beli kopi. Paura. Cepet. Waktu. Lari girang banget. Maaf bang. Jangan gua sendiri. Ya ini mah buat kopi aja cuma sedikit. Ya. Ya Bang Anto ya. Iya. Alhamdulillah biar gak pada ngantuk. Ini saya suruh duduk apa ya? Ya udah saya duduk, emang udah tua ya saya mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang saya hormati. Pada hari ini kita diundang. Kita hadir pada malam hari ini di Jerman. Jerman apa ini ya?
Pasir putih. Iya, pasir putih, alhamdulillah. Malam-malam biasanya saya wayah gini udah mendusin 2 kali. Mengapa masih ada di sini baik? Emang udah kemaluman acaranya. Iya. Kali-kali. Alhamdulillah. Sedikit saya akan berbicara tentang hikmah memperingati hari besarnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemuda-pemudi, hikmah diadakannya maulid yang pertama adalah ta'ziman wa takriman, yang kedua adalah litazkir, yang ketiga adalah littiba. Kita akan bahas satu-satu. Dengerin ini bocah ada 4 orang, dengerin. Ntar ibu panggil, ibu bagi duit. Mau? Mau. Tuh kan semangat bener kalau sama duit mah. Alhamdulillah, dengerin. Ntar ibu tanya ya. Kuis. Yang pertama adalah ta'ziman wa takriman, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat kita pada Rasul, hormat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar yang sangat istimewa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 gelar. Yang pertama adalah sebagai Rasul, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Itu nama yang pertama. Sebagai apa? Sebagai Rasul. Sebagai apa? Sebagai Rasul. Nama yang kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah Khatamin Nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Ya. Kita hormat gak sama Nabi? Yakin gak Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Yakin? Yakin. Di Depok mah kemarin katanya ada ya yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Iya. Siapa? Sodik. Nah coba ya ngaku sebagai Nabi. Ada juga yang mengaku sebagai Jibril. Masya Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi kita jangan sekali-sekali ngaku-ngaku Nabi ya. Biar kata kita ganteng banget, biar kata kita pinter banget, biar kata kita bener banget, biar kata kita ahli sedekah, ontong ngaku-ngaku Nabi. Dosa. Ya. Harus yakin bahwasanya Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Yang ketiga adalah Muhammad sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hambanya ini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, diriku, semuanya keluargaku, ya, umurku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap 5 waktu kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari. Tapi apakah kita merubah kehidupan kita sehari-hari? Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih mancing baik. Mana yang suka mancing?
No Bang Caung ya. Ya Bang Caung. Tapi Bang Caung mah enggak, alhamdulillah udah belajar di Sirur Asror, udah belajar di Nurul Hijrah. Begitu ada azan dia mah langsung lari, pul. Lah ngapain? Alhamdulillah langsung ke masjid, langsung azan, langsung qomat. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih markir. Mana yang masih markir kalau azan? Ya, sekarang udah muludan, udah maulid. Berubah ketika azan langsung pulang kita sholat. Ibu-ibu, ibu. Romana tidur ini ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu jawab ibu-ibu ya. Di pengajian ada ibu-ibu. Di arisan ada ibu-ibu, di tempat kondangan ada. Yang suka gosip itu, yang suka ngintipin dompet suami itu. Saya emang gak ngintip, cuma mindahin doang dikit ya. Ada yang begitu. Ya insya Allah ibu-ibu di sini mah soleha, alhamdulillah. Para pemuda dan pemudi luar biasa. Ya semangat dan terus semangat. Ya setelah peringatan Maulid harus ada perubahan dalam diri kita. Ya. Yang kedua, hikmah Maulid yang kedua adalah litazkir, untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid emang apa Maulid? Maulid itu memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini pernah ngerayain ulang tahun? Bang Tole pernah ngerayain ulang tahun? Bang Rizal pernah? Ketika usia 17 tahun masang lilin sampai 17. Ditiup 17. Ketika usia 40 tahun ini Ustaz Congli masang lilin 40 batang. Ada nenek kita 80 tahun. Langsung dibawa ke UGD. Ya, saking apa? Saking girangnya merayakan hari kelahirannya. Alhamdulillah, saking girangnya. Besok saya mau ulang tahun, saya mau beli kuarter soalnya di depan. Ya, saking girangnya. Begitu juga dengan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira nggak kita? Gembira, ya, gembira kita, semangat dengan mengeluarkan apapun, baik itu uang, harta, tenaga, pikiran kita keluarkan yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi mengingat, kalau kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua cara. Ya, yang pertama kita selalu bersolawat. Jangan ini mah ibu-ibu kalau masak bari nyanyi baik goyang dong, berat. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu sini mah enggak. Ya, jadi kita selalu mengingat, ya, kalau kita mencintai seseorang pasti kita akan selalu mengingatnya. Ini anak muda, udah punya cewek apa belum? Ini anak muda, udah punya cewek. Kalau punya cewek mah kan inget baik ya sama ceweknya ya, iya, iya. Ya, begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita cinta sama kekasih kita, lebih cinta sama kekasih atau kepada Rasulullah? Rasulullah. Lebih cinta kepada Rasulullah. sahabat atau kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah. Semua yang ada di dunia ini, ya, kita utamakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah apa ya? Udah malu. Cuman dikit aja, nanti ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai kita. Ya. Yang kedua adalah selain kita mengingat, ya, kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita selalu membaca sirah nabawiyah,
mengetahui sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bocah sini, maju, sini maju, sini nak, sini, Maju tuh. sini maju. Siapa yang mau maju? Ya, nggak ada yang mau. Ji. Cepat. Ayo Dafa, mana Dafa? Dafa, ayo Dafa. No. Kita harus tahu ya, harus tahu sejarah Rasulullah. Ya, nggak dapat duit dah. Masya Allah. Santri itu. Iya, Masya Allah sih. Masya Allah. Saya diri. Ya, diri. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Dafa, rumahnya di mana? Di Gang Kober. Gang Kober, mana Gang Kober? Oh, situ dekat ya. Alhamdulillah. Dafa kelas berapa? Kelas 1 SMP. Di sekolah belajar apa, Dafa? Macam-macam. Piki, apalagi? Banyak, alhamdulillah. Sekarang kamu siapa namanya? Tama rumahnya di mana? Perigi. Siapa ini bawaannya ya? Perigi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Arang. Oh, Arang itu ya. Bang Olik ternyata ini ya. Oh iya, Pak Ustadz Anwar. Alhamdulillah. Tama kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 belajar apa di sekolah? Banyak. Alhamdulillah. Mau jawab pertanyaan Ibu? Siap. Lanjutkan ayat ya yang Ibu bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun Huwa yubashshiral mu'minin. Bisa? Belum bisa. Ganti Bang Arang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratil mustaqim. Oke, ala siratil ya. Alhamdulillah jawabnya udah benar, tapi masih ada kekeliruan sedikit. Tenang aja, ntar Ibu bagi 2.000. Dafa, lanjutkan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar. Inna syanihatahu wal abtar. Masya Allah, suaranya merdu sekali. Tepuk tangannya mana? Ini yang kayak begini, pemuda-pemudi harus mensupport. Ya, pemuda-pemudinya bisa ya, insya Allah. Ya, Ibu mau bertanya lagi tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mempunyai putra dan putri. Ya, sebutkan berdua nggak apa-apa. Ya, sebutkan putra dan putrinya Rasulullah. Ayo. 1. Muhammad. Nabi Ya. ada 7 orang. Ya, putra putri Nabi ada 7 orang. Kita suruh nyanyi mah bisa. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Qasim, Ibrahim, Sayyidina Umayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lagi ya pertanyaannya. Sebutkan sahabat Rasulullah 4 saja. Ayo. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Kakek itu kakek. Oh. Sahabat yang 4. Abu Bakar.
Itu istrinya sayang. Usman Ali Umar. Nah, betul. Tangannya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kasih dapat beli kerupuk. Ya. Alhamdulillah dapat. 2 juta. Alhamdulillah. Wow, Masya Allah, ada turun. Kita harus support anak-anak kita. Oh iya, alhamdulillah dapat. Ya, ada yang mau maju lagi? Udah mau maju lagi? Kalau anak muda kan buat nyanyi. Jika kau bertemu aku begini. Bisa itu mah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bang Tole, mana Bang Tole? Masih ada yang mau maju? Anak ini masih ada tadi, ya. Karena waktunya sudah, ya waktunya sudah, udah malam, ya. Saya lanjutkan hikmah diadakannya maulid. Yang ketiga adalah littiba, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di sini ada pengajian Nurul Hijrah. Di Bedan ada pengajian Sirul Asrar yang dipimpin oleh Bapak Kiai kita, Pak Kiai Khazin. Alhamdulillah. Ati Allah wa ati Rasul, selalu mengikuti Allah dan juga mengikuti Rasul. Apa yang diajarkan di pengajian kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, kata Arab Badui. Waalaikumsalam. Aku ingin bertanya kepada kalian semua, kata Arab Badui. Ya, kenapa penduduk Mekah dan penduduk Madinah senantiasa bersedih hati peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu pun tidak ada yang bisa menjawab kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita ikuti, kita suri tauladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlaknya Rasul adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi yang senantiasa harus kita suri tauladani. Ya, jadi dengan adanya peringatan Maulid harus ada perubahan dalam diri kita. Orang banyak masuk neraka bukan karena dia nggak percaya sama Allah, tetapi karena akhlaknya. Iblis tahu bahwasanya Allah adalah satu, Allah adalah esa. Iblis tahu, percaya. Tetapi iblis karena akhlaknya tidak bagus, tidak mau sujud, maka iblis tetap ada di neraka. Jaga Allah kita. Walaupun kita yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senantiasa kita ucapkan di dalam sholat, tetapi jika akhlak kita tidak bagus, hati-hati. Jadi dengan peringatan Maulid kita perbaiki. Yang tadinya kita masih suka tidak hormat kepada orang tua, yang tadinya kita masih bertengkar kepada sesama, yang tadinya kita masih pelit, medit, buntut gasiran, yang tadinya kita masih males untuk sholat. Orang kalau udah males sholat ya berantakan. Ya, jadi dijaga sholatnya. Insya Allah kalau masih sholat, keburukan apapun insya Allah masih bisa diperbaiki. Jaga sholat yang 5 waktu. Apalagi usia-usia kita bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi harus ditambah dengan sholat sunat. Ya, jadi hanya sedikit yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena waktu memang sudah malam ini ya. Ntar saya pulang bentar lagi ya. Insya Allah suatu hari nanti kita akan berjumpa kembali. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repetan dikit ya. Kemarin dikit. Tok kemarin. Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Iya ya. Sama tuh. Rapetin dikit, rapetin.
Demikianlah bacaan tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Ibu Ustazah Khoryawati. Semoga kita bisa mengapresiasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya untuk jamaah, untuk khidmat dengarkan ilmu yang insyaallah untuk kali ini akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Khajin. Dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk ya? Habis bentak-bentak Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tubbaihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arham birahmatihi ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Allah ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para asatid, wabil khusus Bapak Amir, Ustaz Ansori, tadi disebut Ustadz Chongli Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq itu anaknya sebenarnya, yang jelas namanya Ustadz Ansori. Yang saya hormati dan yang saya cintai Sayyidul Bait, Om Budi dan sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, ustadzah, khususnya Ibu Ustazah Khoryawati, dan segenap tokoh masyarakat dari Pak RT, Pak RW semuanya, dan seluruh yang hadir, saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya yang saya hormati. Semoga kalian diberikan keselamatan minat dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehat lahir maupun batin, walaupun memperingati maulidnya agak telat. Selanjutnya salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan keharibaan, kepangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dari sekarang sampai akhirat. Ini orang sering kan yang diharapkan kan syafaatnya di yaumil qiyamah aja. Di sekarang ini syafaat Rasulullah sudah berlaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Ansori bilang minta agak panjangan dikit, tapi agak malam ini. Takutnya satu, Anda sudah agak ngantuk, terus ganggu lingkungan. Kira-kira ganggu lingkungan nggak?
Enggak. Lama enggak apa-apa. Jamaah Majelis Nurul Hijrah dan para hadirin semua yang saya hormati. Berbicara maulid ini panjang sekali. Pertama cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari asal usulnya. Di dunia ini ada maqamus sabab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya, sababnya juga orang mulia semua. Dari Sayyid Abdullah dan Aminah bintu Wahb sampai Nabi Adam belum pernah ada yang menjadi penyembah berhala. Jadi kalau ada kelompok sebelah yang bilang bahwa ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka, ini orang tahu Quran, tahu hadis, tapi tidak paham dengan mafhumnya Al-Quran dan mafhumnya hadis. Bisa bedain nggak orang kenal ngerti Al-Quran dan tahu mafhumnya Al-Quran? Contoh gampang, orang kenal mic, semua tahu mic nih? Tapi semua orang bisa nyiptain mic nggak? Tahu caranya bikin mic? Orang tahu bambu? Bisa semua orang bikin keranjang? Nggak bisa. Tidak semua orang yang kenal Al-Quran tahu Al-Quran, mengenal mafhumnya Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa taqallubaka fis sajidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah dengar nih orang ngertiin di masjid ceramah lagi. Wa taqallubaka fis sajidin, engkau bolak-balik di lingkungan orang sujud. Ini ngaji di mana ya? Nah, masa Rasulullah orang sujud dia keliling gitu? Bener nggak nih kira-kira? Wa taqallubaka fis sajidin, ini kalau diartikan engkau berpindah-pindah dari mulai tulang rusuk Adam alaihi salam sampai Sayyid Abdullah sampai Sayyidatuna Aminah di dalam rusuknya orang-orang yang ahli sujud. Paham ya? Kalau ada kelompok sebelah yang bilang bahwa ibu bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka, itu ngaji di mana? Dia biasanya ngungkapin hadis inna abi wa abaka fin. Nah, ini orang nggak kenal ilmu balaghah. Saya sekitar umur 18 tahun saya ngaji Alfiyah, guru saya nerangin di pembukaan Alfiyah itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairal Maliki. Al-Maliki yang pertama adalah nama Abdullah bin Malik. Khairal Maliki yang kedua adalah sebaik-baik zat yang menjadi raja. Namanya badi jenis tam, satu kata beda arti. Inna abaka inna abi, sesungguhnya pamanku, bukan diartikan bapakku. Wa abaka, dan ayahmu itu di neraka. Iya, Abu Jahal kan pamannya Rasul. Wa abaka, dan paman dan bapaknya sahabat itu yang belum masuk Islam. Finnar, kok diartikan inna abi wa abaka finnar? Secara sharihul lafzi benar, tapi ini seperti orang yang mengenal bambu tapi tidak bisa bikin keranjang, tidak bisa bikin kukusan, tidak bisa bikin bubuk. Paham nih ya? Beda orang yang ngerti Al-Quran dengan orang yang tahu mafhumnya Al-Quran. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa dibawa pulang? Alhamdulillah. Ini pertama. Sekarang kita baca sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah Abul Anbiya dan leluhurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai punya cucu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan main-main. Rasulullah bukan turunan tukang somai, tapi Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ini sebelum dijadikan panutan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Tuhannya Ibrahim, yakni Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa perintah. Isinya kalimatnya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ada 8. Ada juga hadis yang menjelaskan ada 10. Tamaniyatun minal fitrah, ada asratun minal fitrah. Mari kita pahami bersama. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan 8 perintah, yang 4 dari dirinya, yang 4 di luar dirinya. Cukup saya terangin 4 aja, maksudnya 4 ini bisa jalanin 1 aja ente punya anak soleh. Saya jamin. Kalau anak ente gak soleh, dituntut saya. 1 aja dari 4 itu. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji, disuruh khitan. Semuanya bapak udah khitan semua. Tapi hikmahnya khitan apa kira-kira? Jadikan tongkatmu, jadikan barang rahasiamu adalah barang yang suci. Jaga baik-baik. Jangan kencing sembarangan, jangan sembarangan dimasukin. Kalau ini dijaga benar-benar, kira-kira berat enggak? Berat atau berat? Produk anak soleh satu-satunya cuma jaga tongkat. Di Indonesia ini kalau bisa menjaga ini semua, insya Allah bangsa Indonesia soleh. Enggak usah repot-repot. Tapi kencing sembarangan, lubang apa ini masukin? Bandi mau pinggir menyopir di jalan, bandi kencingin juga. Nabi Ibrahim tidak pernah kencing berdiri. Loh ini kadang-kadang bikin toilet di masjid, kencingnya di diri, nyuruh tamir masjid ini. Ini ngaji pikir di mana? Ya maaf, ini belum paham. Kalau udah paham, nanti makanya kalau bangun masjid, bangun musola, bangun kamar mandi, nanya orang ahli kira-kira bagaimana baiknya, kira-kira jaga sucinya bagaimana. Kadang-kadang kan mentang-mentang duitnya banyak sok tahu. Ustadz kayak gelap, mudahan enggak, karena nggak punya duit. Itu kalau di kampung saya, tahu kalau di sini enggak. Saya nggak beda jauh rasanya. Rasanya udah paling murah aja. Dia mentang-mentang man bana masjidan bana waula bil jannah, enak aja. Bangun masjid ngasih semen 1 pengen masuk surga, yang kaplengnya paling murah, paling dikit 10 kali lipat dunia, semen 1 gitu. Enak aja. Satu pertama nih ya, sekali bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah menjaga 8 perkara. 1, disuruh khitan. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh potong kuku. Gampang atau gampang? Zaman dulu kita sekolah SD itu setiap Sabtu dianjurkan untuk potong kuku. Nanti Senin kita dioperasi. Dulu pendidikan itu ada ittiba terhadap Al-Quran. Tahu sekarang masih ada Bu Haji? Di sekolah masih ada sekarang. Senin operasi potong kuku. Tapi kadang-kadang gurunya kukunya panjang-panjang. Nabi Ibrahim yang kedua disuruh motong kuku. Kelihatannya dulu saya berpikir kayaknya Nabi Ibrahim diuji mudah amat. Tapi kalau kita pikir secara panjang, jadikan tanganmu adalah tangan yang suci, tidak nyolek sembarangan, tidak nyomot sembarangan, tidak tanda tangan sembarangan. Jadikan tanganmu adalah tangan yang suci. Kira-kira gampang atau mudah? Mudahan juga dorong gunung. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh motong rambut. Sorry, bukan nyinggung yang rambutnya gondrong ya. Disuruh motong rambut. Ini saya takut rambutnya gondrong, jangan-jangan udah wali. Tapi Bang Jaum belum wali murid, belum walio belum. Disuruh motong rambut. Maksudnya apa sih? Agar
Nabi Ibrahim ini kan punya rambut panjang sepantat dulu. Pemuda Ibrahim itu seorang yang gagah. Kalau sudah ngelus-lus rambutnya, ini kayak rambutnya Bang Jaung nih, lupa mama makan daging juga gak dilihat, dia gak doyan. Nabi Ibrahim kalau sudah ngelus-lus rambutnya ini lupa memakan, saking indahnya. Disuruh motong, maksudnya apa? Jadikan dirimu, biasanya kan orang ini kan rasanya ada agak kibirnya gitu, gini gitu. Jadikan lepaskan sifat kesombongan. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan nyabut bulu ketek setiap Jumat. Gampang amat ini. Artinya apa? Jadikan dirimu menjadi sejarah yang baik, menutup keluarga yang baik, jaga orang tua, jaga keluarga, jaga lingkungan, bersejarah di lingkungannya adalah orang baik. Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Setelah Nabi Ibrahim melakukan menjaga barang rahasianya, dijaga menjadi barang yang suci, tangannya tangan yang suci, cara berpikirnya suci, sejarah hidupnya dikenang. Beliau mohon kepada Allah, sekarang perintahmu sudah kulakukan semua ya Allah. Qala wa min dzurriyyati. Begini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Ibrahim qala inni ja'iluka linnasi imama. Untuk jadi pimpinan itu harus apa? Melakukan dulu. Jadi kan di akhir zaman ini banyak nih guru, ini kan banyak nih. Ada guru uwur kayak Bu Haji, gebel banyak keluarnya tukang uwur ngasih. Kalau saya kan nggak punya. Nyawer dia mah. Nyawer. Alhamdulillah tadi Bu Haji udah nyawer ya. Namanya guru uwur. Yang kedua guru tutur, bisa nasihatin. Yang ketiga guru apa kira-kira? Uwur, tutur, sembur, doanya ampun. Ustaz doanya udah nggak ampun, duit kagak punya, bagi kagak. Yang terakhir di atas kan Ustaz ngawur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dulu, inni ja'iluka linnasi imama, engkau Ibrahim akan aku jadikan seorang panutan. Engkau harus melakukan kalimat perintah-perintah yang aku programkan. Setelah dijalankan, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, bagaimana keturunanku? Allah jawab, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku tidak akan pernah meraih pada orang-orang zalim. Paham ya? Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, jaga 4 perkara itu. Tongkatmu kamu jaga, tanganmu kamu jaga, kepalamu kamu jaga, dan sejarah hidupmu, bulu ketekmu kamu jaga. Insya Allah punya anak yang soleh. Kalau kita nggak punya anak nakal, kita ngadep mawa dulu dah. Ya Allah, gimana ini? Salah kita, bukan salah anak sebenarnya, tapi anaknya kadang-kadang membuago sih, diatur susah. Kalau kata orang Jawa mah bibir setumbang sampai tinggal semerangan, bukan tamu tua sampai habis bibirnya orang tua nasihatin anak. Sampai ada orang bilang, saya pernah dengar di Bekasi itu, kalau tahu begitu mau gue potes dari kecil katanya, bikin puyeng aja mama katanya. Sekarang anak kalau nggak mau soleh, apa yang diharapin orang tua? Udah ngerepotin, nyusahin, dikubur nih, ngirimin pencong lagi di kuburan nanti. Ibu bapak saudara-saudara yang saya hormati, ini sejarah Nabi Ibrahim. Sehingga qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin, sampai turun sampai Said Abdullah. Itu semuanya fisajidin, golongan orang-orang yang ahli sujud, golongan orang-orang yang bisa menjaga dirinya, bukan penyembah
Alah. Jadi besok kalau dengerin YouTube ada ustadz yang ngomong bahwa orang tuanya Rasulullah di ahli neraka, itu jangan dipercaya, itu nggak ngaji balaghah. Sanatnya dari mana saya nggak tahu dah. Tahu nyendok di tong sampah atau di mana saya nggak tahu, di belajar. Yang pertama. Yang kedua, saya akan bicara tentang akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ini Allah sumpah pakai lam kosam. Laqad kana, demi sungguh. Ada lamnya itu buat sumpah, ada kodnya ini tahqiq. Kalau dalam istilah kita ngaji ilmu nahwu, udah kodnya ini kod tahqiq, masuk pada fi'il madhi. Demi sungguh ada fi Rasulillah, di dalam diri Rasul, uswatun hasanah. Uswatun ini kalau menurut ilmu nahwu ini nakirah. Kalau muniru sisi apanya aja Rasulullah ada. Nah ini kan kiai anu nggak seperti anu ya, nggak, nama warasatul anbiya itu kan kalau disatukan itu adalah wujud seolah-olah satuan daripada diri Rasulullah. Ini kiai ahli ibadah, ini kiai ahli sedekah, ini aja yang ahli akhlak. Kalau kita kumpul-kumpulin semua adalah pertunjukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau ngaji nahwu belajar ke sono, mau ngaji fikih ngajar ke sono, mau belajar akhlak ngajar ke sono, belum belajar ahli sedekah belajar ke yang lain. Jadi toko itu tidak ada yang komplit karena distributornya Rasulullah yang komplit. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini isim nakirah ya. Uswatun hasanah, uswatun isim nakirah. Umum Rasulullah di sisi apanya aja, jagoan perang iya, pemberani iya, dermawan iya, penyayang iya, beraninya luar biasa. Satu hari di tengah-tengah perkembangan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau istilah sekarang di Arab itu dulu ada gedung DPR, namanya Darun Nadwah. Tempat untuk rapat para pembesar kafir Quraisy. Yang namanya Abu Jahal ini kan memang tokoh bagol ini dari dulu sampai sekarang selalu ada gitu. Udah bagol aja hidupnya gitu. Rapat bagaimana Muhammad ini, agama kita sudah mulai kegusur, ajaran leluhur kita sudah mulai kegusur. Rapat besar-besaran. Kalau gitu kita undangin seorang politisi dari Syam. Dia seorang raja, dia seorang konglomerat, dia seorang ahli bicara, dia seorang ahli diplomat, semua ahli. Namanya kalau guru saya dulu baca Hubeb bin Malik. Tapi kalau di YouTube sama Google dibacanya Habib. Guru saya baca Hubeb bin Malik. Hubeb bin Malik ini seorang raja Syam, diundang oleh yang namanya Abul Goblok, namanya Abu Jahal, untuk mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa pasukan 10.000 untuk mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke perbatasan, kalau nggak itu namanya Darul Adda, berhenti, ngundang Abu Jahal, bikin tenda untuk rapat, ngundang Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang baik. Rasulullah datang, beliau pakai jubah hitam. Sekali-kali manusia serem mungkin, sekali-kali tidak serem. Pakai baju hitam sama sorban merah. Kalau hijau terus kan baju mana aja sih. Kalau hijau kan sejuk mulu nih. Wih, sekali-kali harus serem sekali-kali. Akhirnya Rasulullah dikasih tempat duduk. Ngomong-ngomongan, akhirnya Hubeb bin Malik ini nanya, benarkah Anda Muhammad seorang Rasulullah, utusan Allah? Betul. Biasanya setahu saya, dari mulai zaman dulu sampai Nabi Isa, itu kalau Nabi punya mukjizat.
Bisakah engkau membuktikan mukjizatmu? Ini kalau orang yang usul sama Allah nggak takut, nggak takut. Namun kalau kita ustadz kan ustadz kelembrean ini, miskin takut kayak nggak kuat kan gitu. Kita ini, ya kita akuin, miskin nggak kuat, kaya juga nggak tahan. Ini Rasulullah diuji, dihadapkan dengan tokoh yang luar biasa, minta dibuktikan mukjizatnya. Sekarang Tuan Raja mau mukjizat apa? Gak tanggung-tanggung. Kalau umatnya Nabi Soleh minta onta keluar dari batu, ya celeng kalau Ustadz kampung disudahin gitu. Ustadz Badut gak celeng juga, Ustadznya memang Ustadznya miskin. Apalagi mukjizat, keramat, apalagi tirakat kagak, ibadah kagak, bener belum? Iriado kagak, iya masih setengah-setengah bakal juga. Mukjizat apa yang kau kehendaki wahai Tuhan Raja? Ku minta kau turunkan bulan dan kau belah, kau masukkan dua lengan bajumu, kemudian kau keluarkan lagi, menyatu lagi. Wabu Jahal lompat, wah Muhammad keok ini udah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Qubais dengan tenang, beliau sholat. Ya Allah, ini ada Raja Hubaib bin Malik dari Syam minta dikeluarin mukjizatmu. Jibril udah nongol. Kalau orang sampai ke Allah nongol, kiai juga sama. Kalau kita takut, baru lihat mati udah takut. Yang Agung Abdul Manap Bandung, khalwatnya 33 tahun, terakhir di Gunung Cimidai, itu dikepung macan siluman 200. Kalau kira-kira Ustadz kabur nggak? Kabur. Nggak punya apa-apa, makan banyak, ngopi doyan, kerokok ngebul kayak kereta. Bagaimana mau ampuh? Iya betul. Iya. Dikutik-kutik macan, wah ngapung 200. Lirikannya tuh kupingnya ngacor. Baru lirikan matanya enggak pakai kontak-kontak kayak wah Ustadz kampung gitu. Wali, lirikannya kupingnya ngacor. Itu bagaimana Rasulullah? Dia punya cucu namanya Raden Zakaria Cikalong Barat, Cikalong, Bandung Barat. Dikenal dengan Mama Rendi. Itu gurunya Mama Kintur. Ketika runtuhnya kerajaan Arab dulu, sebelum masih kerajaan Hijaz di masa Syarif Husain, itu beliau langsung perang ngadepin ribuan pasukan dengan bawa tombak dan bawa senjata. Seminggu siang malam perang, tidak lecet sedikit pun. Itu cucunya. Terakhir ketiduran sama seminggu perang, berantem mulu. Dole berantem cuma 2 jam. Ini berantem seminggu. Pedang, tombak, senjata semuanya. Terakhir ketiduran dirantai. Udah rantai penuh. Hizibnya dibaca, ininya dibaca, enggak putus-putus juga. Ini belum nyampe ke Allah. Contoh orang yang belum nyampe ke Allah. Tapi dulu sebelum pergi ke Mekah, pamitan sama gurunya, mamangnya namanya Kiai Zainal Arif. Zakaria, suatu saat kamu terdesak, teriak namaku. Ini namanya tawasul. Udah nggak ada nongol, udah almarhum bisa nolong. Kata siapa orang di kuburan nggak bisa nolong? Bisa. Orang Al-Qur'an sebelah mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, wala tad'u ma'allahi ilahan jangan engkau berdoa dengan Allah dengan Tuhan yang lain. Ini bukan dituhankan, minta tolong sebagai manusia. Ini cuma sebab hakikatnya mau Allah. Saya mau tanya sama kalian. Mak minta makan. Mak atau siapa yang ngasih makan? Hakikatnya dari mana? Allah. Itu sabar.
bukan di Tuhan. Jadi kalau dia punya dalil wala tatu Allah ilan akhara, ya ini salah, Bung. Paham ya? Tawasul. Kata siapa orang wali nggak bisa dipanggil setelah meninggal? Syekh Abdul Qadir Jalani bilang ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanahdha ibadallah wahai hamba-hamba Allah. Itu minta tolong enggak? Aghithuna li ajlillah, tolong aku karena Allah, bukan aku mau sembah, bukan. Paham ya? Jadi kalau itu punya leluhur wali, mbah minta tolong, bukan di Tuhan, Tuhan kan. Paham ya? Paham. Jadi kalau ada yang nggak mau tawasul, ya silakan. Mama Rendin doanya nggak mempan, nggak nyampe kau. Allah. Ketika terbuk Bang Jainal itu rantas kayak dicacak semua, padahal orangnya sudah meninggal. Itu namanya tawasul pada orang yang sampai kepada Allah. Begitu juga anaknya yang 3 orang ketika mau nyanter ke Surabaya udah tarung dengan siluman yang rajanya siluman. Doanya semua udah ditapain bertahun-tahun, nggak memban juga. Orang yang asal nyampe sama nyampe beneran begitu udah kelilit ular segede pohon kelapa, Bapak, itu ular kayak dirajang habis, kayak diiris-iris. Yang teriak orang tua kita mau ngayal ibadah kagak. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau sangka bahwa orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati. Ini Quran, bukan karangan saya ya. Bal ahya'un inda rabbih. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan. Kalau hidup bisa nolong nggak? Bisa. Mbah, tolong saya. Jangan ragu-ragu mentawasul dah. Ya, Tat. Siap. Ini udah paham ya? Paham bambu atau paham gunanya bambu? Udah paham gunanya bambu? Paham Quran apa paham mafhumnya Quran? Paham mafhumnya Quran. Bisa dibawa pulang? Sampai mana tadi? Bulan. Nah, Hubayb bin Malik ketika 1-0 nih ya. Ketika dijawab, begitu bulan diturunin, dibelah, kemudian dibalikin lagi. Abu Jahal mengaku 1-0 nih. Masih ada satu lagi. Ya Muhammad, apa yang ada dalam benak saya? Wah, Abu Jahal lompat lagi. Muhammad kali ini kayak kali. Jibril udah diutus. Ya Rasulullah, tenang aja, tenang. Kalau orang nyampe kepada Allah, malaikat itu jadi temannya. Boleh gak punya duit, minta duit dikasih. Kalau lo ketemu malaikat, ketemunya siluman mulu. Ketika Malik bin Hubayb nanya apa yang ada dalam benak saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang Anda dalam benak Anda punya kesusahan, Anda punya anak nggak punya kaki, Anda punya anak nggak punya matanya pun itu yang ada dalam benak Anda. Bualan ngomong, lempar udah 2-0 kalah. Kalau calon dewan nih, kalau pindah lurah ini kan 3 kali nggak boleh ya, 3 kali, 2 cukup dah. Udah 2-0 berarti udah gugur. Akhirnya dibawain musuh supaya ngalahin, bawa 10.000 pasukan, wabil riwayatin 12.000. Gua bawain musuh, dia malah jadi temannya. 12.000 masuk Islam. Perjanjiannya tadi, kalau kalah gimana? Kalau saya kalah, saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan kalah gimana? Saya dan pasukan saya ikut Anda ya Muhammad. Akhirnya kalah, pulang ke Syam, ngirim hadiah. Wah, ini kalau Ustaz Pamong di saya luar biasa ini.
ngirim 13 ontak buah muatan emas semuanya. Kira-kira berapa kintal ya? Bukan dikirim beras Bu Haji ya, dikirim emas. Itu dihadang oleh Abu Jahal. Ini bukan untuk Muhammad, tapi ini untuk aku. Ya sudah, Rasulullah itu kan emang beliau itu selalu ngalah. Tapi ya nggak boleh begitu, paman kan. Sekarang kita tanya ontanya. Sekarang Anda dikirim oleh Hubaib bin Malik untuk siapa? Untuk Muhammad Rasulullah. Semua 13 onta jawab untuk Muhammad Rasulullah. Kalah lagi kepada Abu Jahal. Dia kalah. Akhirnya onta itu dituntun ke Jabal Hubes, ditenggelamkan ke dalam gunung oleh Rasulullah. Kuni turaban, jadilah kamu apa? Debu semuanya. Enggak mata duitan Rasulullah. Perjuangan itu tapi nyampe ke Allah dulu hati kita. Tawakalnya nyampe dulu, pasrahnya nyampe dulu, gigih dulu. Kalau ulama benar pastilah dijawab warisatul anbiya kok. Tolongnya masih ada. Ya duitnya kecil. Kalau benar-benar ulama tapi kau baru ya bawa alam bisawab. Paham ya? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan selalu ini mujahadahnya. Pertama nasabnya orang bagus, yang kedua akhlaknya bagus, pemberani. Ini udah berapa menit Ustaz? Kelamaan nggak kira-kira? Baru setengah jam. Tadi pertama kita cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul ansab, sebaik-baik nasab. Yang kedua sebaik-baik akhlak dan keberaniannya. Yang ketiga, saya akan ceritain tentang perjuangan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah. Rasulullah itu anugerah buat kita. Kalau kita ayat-ayat bilang wadzakirhum bi ayyamillah. Enggak Musa, ingatlah hari-harinya Allah. Wah, tahu kalau kira-kira artinya apa hari-harinya Allah? Terus baca terjemahan kira-kira bisa ngerti. Wadzakirhum bi ayyamin, ingatlah kamu hari-harinya Allah. Hari-harinya kamu diberikan hidayah, hari-harinya kamu ketemu ulama, hari-harinya kamu iman kepada Rasulullah, hari-harinya kamu iman kepada Al-Qur'an. Semua itu adalah ayyamil. Ingat itu, Bung. Itu maksudnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa bihim rasulah. Sungguh Allah telah mengutus, setelah memberikan anugerah terhadap orang-orang mukmin, id ba'atsa bihim rasulah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi sebagai utusan. Anugerah besar ini. Kalah sama burung kalau kita nggak mau bahagia. Kata Bu Haji kan kita suruh bahagia tadi. Maulid itu sebenarnya bukan untuk ceramah, nyambut gembira. Itu suka dengar nyanyiannya Habib Syekh? Rohatil atyaru tasdu min layalil maulidi wa barikun nuri wajhi mimma anil ahmadi, mimma anil ahmadi. Ini sebenarnya syair Mesir, cuman nggak pernah diartiin. Rohat gembira, al-atyaru beberapa burung sama bergembira, tasdu sambil ngoceh berkicau, maksudnya nyanyi. Kasidah nasid itu artinya nyanyi. Ini berkicau, burung-burung bergembira, artinya begitu. Sambil berkicau-kicau, ada begitu. Burung aja gembira, lah engkau yang jadi umat Rasulullah, buteng aja memperingatin hari lahirnya, terus apa? Nyambut hari kelahirannya, bid'ah lagi, bid'ah mulu.
Ini anugerah Quran ya. Ini kan syair dari Quran. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulah. Allah telah memberikan anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala ngangkat Nabi mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Yatlu alaihim ayati. Rasulullah pertama mengajarkan ayat-ayat baik yang terbaca maupun kauniyah. Ayat Quran maupun ayat kauniyah. Ayat itu tujuannya apa sih? Artinya ayat, coba saya ingin tahu ayat itu apa? Alamat, tanda untuk beriman kepada Allah. Oh, gampang kok. Wa bi anfusikum ayat. Dalam dirimu ada ayat. Oh, alam semesta ayat. Matamu kejep-kejep juga ayat. Coba kamu melotot kayak orang modal. Ini ayat. Itu loh Rasulullah ngajarin yatlu alaihim ayati, membacakan baik ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah. Oh, itu tandanya Allah ada. Wujudnya Allah ini majazi apa hakiki? Hakiki. Bisa dibandingin, nanti bayangin gedenya gitu. Ini makhluk. Allahu mawjudun bila makan bareng. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Oh, sekarang ini saya dengar 30 sebelah innallaha ala arsy istawa. Itu harus ditakwil. Bagaimana lam yakun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada samanya. Jadi ngertiin Quran tadi, orang ngerti Quran tidak ngerti mafhumnya Allah ada tanpa walal a'la walal asfal walal yaman walal yamin walal yamin walal aisar walal dan Allah ada tanpa tempat. Tandanya gimana? Ya kedip-kedip matamu itu adalah tanda wujudnya Allah. Napasmu itu loh, coba kamu berhenti napas sejam enggak? Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tapi kekuasaannya bisa dibuktikan. Kalau malaikat bisa dilihat dengan mata, karena kalau kita kasyaf bisa lihat. Kalau Allah yang nggak kuat mata kita, saking agungnya. Pertama, yang kedua, wa yuzakkihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai anugerah itu untuk menjadikan umatnya ini suci, ditata. Memang sahabat Rasulullah sebelum Rasulullah datang itu memang kagak bagol apa? Geblek banyakan, mabuk udah kerjaannya. Kalau cuma bertata mah kecil, anak hidup dikubur hidup. Kata Ja'far bin Abu Thalib, kerjaannya sebelum Rasulullah diutus, nahnu nusi'ud jiran wa nasru kunna qaumun nusi'ud jiran nasrabul khamar wa nusi'ud jiran. Kerjaannya minum mulu, mabuk mulu, bikin ulah sama tetangga. Bayangin pengakuan Ja'far bin Abu Thalib. Setelah Rasulullah datang, beliau ajarkan ditata sedemikian rupa sehingga mereka menjadi radhiyallahu anhum, menjadi sabiqun menjadi sabiqun al-awwalun. Jadi orang mabuk yang suka bikin ulah ditata sampai menjadi sabiqun al-awwalun. Ini kalau muridnya Rasulullah. Kalau murid kita hari dulu nggak rubah-rubah. Yang kitanya juga ada goblok. Oh, udah dengan cara apa aja nggak rubah kitanya belum benar. Maka kita jadi ustadz ya sedikitnya tirakat dikit dah. Malam kalau perlu ya doain muridnya lah. Yang kedua nih ya. Sekarang yang ketiga, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul
kitab Rasulullah ajarkan kitab Al-Quran, sehingga mereka dari buta huruf sampai tahu Al-Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, yang terakhir diajarkan hikmah. Hikmah itu apa sih? Kebijaksanaan. Bijaksana orangnya itu. Contohnya kayak begini dah. Orang jualan, yang beli mertuanya nih. Kalau orang sini bilang mertua apa mertua? Hah? Mertua apa mertua? Mentang-mentang ngasih warisan dikasih bilang mertua lagi. Mertua bikin sepet mulu itu, bilang mertua itu. Orang jualan, yang beli mertuanya. Kira-kira kalau beli gorengan 4, biasanya 100.000, suruh bayar jujur 4.000, atau udah mah nggak usah dah, atau mae 2 aja lah, kan gitu. Itu namanya bijak sana. Jangan kalau kaku ya nggak bisa. Buat agama ini kaku nggak bisa. Rasulullah itu pertama apa tadi? Yajlu alaih, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua yang ketiga mengenalkan yang keempat bahwa kebijakan. Ini sekarang ini model kebijaksanaan, kebijakan yang tidak bijak. Ini yang repot. Rasulullah itu ya bijaksana benar, bukan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak. Paham ya? Intinya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk mengajarkan 4 perkara. Pertama, mengajarkan ayat-ayatnya agar kenal Allah. Yang kedua, menata agar menjadi orang baik. Yang ketiga, mengajarkan kitab Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan hikmah. Mudah-mudahan kita ini bisa menyerap. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kan saya agak galak dikit nih Bu Haji, suaranya saya keras-kerasin, sebenarnya sudah erat Bu Haji ini. Ya, Ustaz. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan semuanya. Kalau yang baik ya pakai aja, kalau kira kurang baik buang aja, gitu aja. Nah, yang namanya saya kan Ustaz kagetan, sebenarnya saya bukan kayak Ustaz, sebenarnya Ustaz kagetan. Ceramah juga nggak pernah belajar, ngaji kayak begitu. Sebisa-bisa saya, cuman saya suka baca. Gitu aja. Kurang lebihnya mudah-mudahan mohon maaf ya semuanya. Mudah-mudahan kita hidup berkah semuanya. Yang biasanya kekurangan jadi cukup, yang biasanya sakit mulu mudah-mudahan dikasih kesehatan, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Kalau kita dipanggil Allah husnul khatimah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Demikianlah tausiah atau ceramah agama telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan terhadap kita bisa kita apresiasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya pembacaan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita kepada Al Ustadz Nazor. Kami persilakan dengan segala hormat. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, apabila kurang hormat, kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz acara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini sekalian zikir maulid mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sekalian yang hadir, guru-guru kita dan sahibul bait,
dengan ibu wanita yang kurang sehat mudah diangkat penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, jadi wasilah zikir maulid. Dan juga kita yang hadir semuanya sehat lahir batin, panjang umur dalam taat Allah Subhanahu wa taala, jauhkan balahi kabul cita-cita, wafat dalam husnul khatimah. Dan kita sempurnakan dengan doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertama kita mendapat di yaumil qiyamah. Terus seperti tadi kita bilang, dari sekarang sampai yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya Allah maulana ya ma'budi ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wassalim radiyallahu ta'ala an kulli sadadin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإله لك الملك لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وعمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بالزمرات الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا نبينا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Untuk para jamaah silakan apa ya namanya? Madang. Ya, madang. Oh ini. Buat seluruh